Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bi lisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang senantiasa kita rasakan, limpahan anugerah karunia yang Allah berikan. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan untuk menuntut ilmu, kenikmatan kita untuk belajar, bahkan untuk menghafal Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya. Dan itu juga mereka di antara orang-orang terbaik yang menyibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Atau di riwayat yang lain, inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga di antara bentuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari cara bacaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya tartil. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir ayat ini, bayyinhu tabyina, jelaskanlah bacaan Al-Quran itu dengan sejelas-jelasnya. Dengan kita mempelajari huruf-hurufnya, kemudian menyempurnakan setiap sifat yang ada pada hurufnya. Ini adalah di antara bentuk mempelajari Al-Quran. Juga di sana ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya tentang makna tartil, beliau menjawab, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah dan mempelajari ilmu waqaf, di mana kita harus berhenti pada sebuah bacaan dan di mana kita harus memulainya kembali. Maka seperti inilah di antara langkah-langkah kita untuk mempelajari bacaan Al-Qur'anul Karim, untuk mentartilkan apa yang dimaksud di ayat yang tadi kita baca. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Bacalah Al-Quran sebagaimana para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membacanya dengan tajwid, dengan tartil. Beliau juga bersabda, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila Al-Quran dibaca sebagaimana saat diturunkan. Dan Al-Quran diturunkan dengan tajwid, dengan lidah bahasa Arab yang murni. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazzala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lidah bahasa Arab yang murni. Maka dengan ini, tentu kita sebagai orang yang non-Arab, kita harus berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk tadrib dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab.
Oleh karenanya membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, sudah tidak perlu diragukan lagi keutamaannya. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan untuk mempelajari ilmu tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya Muqaddimah Jazariyah, di dalam bab tajwid, beliau menyebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mempelajari tajwid itu hukumnya wajib. Malam yusahihil Qur'ana athimu, atau malam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang enggan memperbaiki bacaannya, mentajwidkan bacaan Al-Qur'annya, athimu, berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena seperti itulah Allah menurunkan Al-Qur'an, yaitu dengan apa? Dengan tajwid, dengan tartil, dengan lidah bahasa Arab yang unik. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan sampailah seperti ini Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tajwid dengan mempelajari setiap huruf-huruf, dengan kita menyempurnakan hak-hak sifat yang ada pada huruf tersebut. Sebagaimanapun saat ini kita masih mempelajarinya, kita masih menekuninya, berusaha untuk mempelajari setiap huruf Al-Quran, setiap huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluar. Dan pada kesempatan hari Sabtu ini, dimulai dari pagi menjelang siang ini sampai malam nanti, insya Allah kita sama-sama kembali memperbaiki kualitas bacaan kita. Yang mungkin sebelumnya kita sempat bertemu di sini di Ma'had Sabilul Quran, juga sempat panjang sekali waktu kita tidak jumpa. Akhirnya kita bertemu lagi di hari ini, dan insya Allah kita kembali asah bacaan Al-Quran kita. Dimulai di pertemuan pertama ini kita awali dengan praktek, dikarenakan sepertinya akan kurang matang prepare atau persiapan untuk materi kalau dipasangkan di pertemuan perdana atau di sesi yang pertama. Maka kita akhirkan untuk yang teori, untuk yang materi, supaya persiapan lebih matang. Kita awali dengan tahsin yang cukup simpel, antum dengan membawa mushaf, melihat ke Al-Quran, dan menyiapkan alat tulis apabila ada sesuatu yang harus ditulis. Kita mulai dari surat Al-Fatihah kembali, karena kita sudah cukup lama tidak mengecek kembali bacaannya. Dan sama seperti pertemuan sebelumnya ya, ketika nanti sudah dicontohkan talaqi, maka Ustadz minta ketika ada santri yang ditunjuk untuk membaca dan Ustadz koreksi bacaannya. Yang sudah senyum-senyum nanti Ustadz tunjuk dari sekarang. Yang nggak senyum pun pasti tetap ditunjuk juga. Yang penting jangan takut ketika diminta untuk baca. Setuju? Santum, insyaallah. Dibuka mushafnya antum surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi masih ada yang diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita selesaikan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Antum jangan terburu-buru, kurangi lagi temponya. Huruf H sukunnya disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tebalkan huruf shadnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadi kalau ditunjuk sama Ustaz, MC, mic-nya diambil terus baca ya. Bentar, ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat ya, huruf ya-nya jangan ditebalkan. Jangan syaiqo. Tipiskan huruf ya-nya, yang ditebalkan huruf to-nya. Syaitani. Jadi usahakan ketika antum membaca huruf tebal itu jangan sampai mengorbankan huruf-huruf tipis yang ada di sekitarnya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi jangan ditebalkan sebelum masuk ke huruf to-nya. Huruf ya-nya ikut tebal. Syaitu. Syaitu. Ya, coba sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsantum. Coba ada yang baca satu orang? Ini santri baru.
Insyaallah. Baca ta'awudz. Rajim. Huruf zalnya tadi tipiskan. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Oh. Ganti lagi, Ustaz. Masih ta'awudz. A'udzu billahi. Mati itu ya? Coba hidupkan mic-nya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. pokoknya tebal. Syaitoni. Minasyaitoni. Dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, satu.